Assalamualaikum sahabat beriman. Jadi di sini aku mau bercerita tentang siapa itu Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk penyebar fitnah terbesar di muka bumi ini dan dianggap sebagai pertanda akhir zaman yang sudah sangat dekat. Namun baru-baru ini beredar kabar yang cukup mengejutkan bahwa Dajjal muncul di kalangan Yahudi dan para robinya yang membalas seorang mesiah mereka yang tak lain adalah Dajjal. Bahkan dikatakan bahwa pria yang dinobatkan sebagai mesiah tersebut memiliki ciri-ciri dan kekuatan yang sama seperti Dajjal. Hal ini pun menjadi pertanyaan, apakah Dajjal yang disabdakan Rasulullah sudah muncul? Siapakah pria yang dianggap mesiah Yahudi tersebut? Baru-baru ini di Israel muncul Dajjal kecil yang disambut oleh ribuan umat Yahudi Ortodoks. Dajjal kecil ini datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat, di mana ia bahkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Hal ini serupa dengan ciri-ciri Dajjal yang dikatakan dalam banyak riwayat. Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, Dajjal juga dikatakan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ia juga mampu menyembuhkan orang lumpuh dan ramalannya terbukti benar. Fakta yang paling mengejutkan adalah Yakuna mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Hal ini membuat para Yahudi Ortodoks kagum dan terpakau padanya. Sebelum kemunculannya, salah seorang robi bernama Chaim Kanievsky yang meninggal pada awal tahun 2002 lalu sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Kanievsky mengaku sempat melakukan kontak dengan Mesia dan membuat pengakuan yang mengejutkan. Kanievsky menyatakan bahwa Benyamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri Israel terakhir sebelum zaman Mesianik dimulai. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini diakui sebagai Mesia oleh umat Yahudi saat ini. Nama sosok tersebut adalah Yakuna Rav Salamo Yehuda. Dia adalah seorang robi yang dianggap soleh oleh umat Yahudi. Dikabarkan bahwa Yakuna memiliki kekuatan yang super seperti Dajjal karena dari beberapa kemiripan yang dimiliki Dajjal, contohnya Yakuna memiliki rambut yang bergelombang, cenderung keriting, dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja, sedangkan sebelah mata lainnya tidak bisa melihat dikarenakan cacat atau buta. Dikutip dari situs Israel Today, Mesianik adalah masa di mana Mesia bagi orang Yahudi akan memimpin dunia menuju perdamaian. Namun, tidak semua umat Yahudi membenarkan Yakuna sebagai Mesias yang mereka tunggu, karena banyak memiliki pandangan berbeda mengenai sosok yang mereka harapkan. Meskipun ada yang percaya Yakuna adalah Mesias yang mereka tunggu karena telah menunjukkan kekuatan dan cirinya, banyak juga yang ragu dan menganggapnya sebagai satu dari banyak Mesias paku. Sebagai umat muslim, kita harus tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memohon perlindungan dari segala macam fitnah dan keburukan akhir zaman. Bagi kita umat muslim, penting untuk mewaspadai munculnya para dajjal ini dan tetap teguh dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan hampir 30 dajjal pendusta akan muncul. Hal ini sebagaimana sabdanya, hari kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para dajjal pendusta yang jumlah mereka mendekati 30 orang. Semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara tanda akhir zaman adalah muncul dajjal kecil sebelum datangnya dajjal besar. Dajjal-dajjal kecil itu adalah pendusta yang banyak membuat kedustaan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman dajjal-dajjal pendusta. Mereka menyampaikan kepada kalian berbagai macam bid'ah, keyakinan dan amalan yang baru yang tidak pernah didengar oleh kalian sebelumnya atau oleh moyang kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jangan sampai kalian terfitnah. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis tersebut adalah akan ada beberapa orang yang mengaku sebagai ulama, mereka mendakwahkan agama namun sebenarnya mereka adalah pendusta. Mereka sering menyampaikan perkataan dusta yang tidak pernah didengar oleh kalian atau moyang kalian, dan mereka membuat hukum-hukum yang batil serta keyakinan-keyakinan yang rusak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan muncul orang-orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu atau dalil, hanya berdasarkan pada hadis dusta atau palsu, dan isi perkataan mereka sangat aneh dan tidak pernah didengar oleh kalian orang-orang solih terdahulu. Padahal masalah agama harus merujuk pada pemahaman para ulama terdahulu. Mereka adalah dajjal-dajjal kecil. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa dajjal kecil ini sering membicarakan tentang dajjal itu sendiri. Dajjal merupakan salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat disebutkan tentang ciri-ciri dajjal, yaitu seorang manusia yang berambut keriting dan buta sebelah matanya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah matanya, yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan atau mengaku sebagai Rob kepadamu, maka ketahuilah, sesungguhnya Rob kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dajjal juga terkenal sebagai manusia yang hebat dalam tipu daya, hingga banyak umat muslim mengikuti jejak langkahnya. Saat dia muncul, Rasulullah mengingatkan kepada umatnya ketika mendengar nama Dajjal agar bersembunyi darinya. Barang siapa yang mendengar ada Dajjal, maka hendaklah ia bersembunyi darinya. Demi Allah, ada seorang yang mendatangi dia dan mengira bahwa ia akan tetap beriman. Lantas dia malah mengikutinya karena banyaknya syubhat yang menyertainya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim. Lalu di mana tempat keluarnya Dajjal yang sebenarnya? Menurut buku Keluarnya Dajjal, terdapat banyak tempat munculnya Dajjal. Namun, Dajjal terbesar akan muncul dari persembunyiannya pada akhir zaman. Dajjal keluar setelah mendengar kaum muslimin berhasil menaklukkan Konstantinopel, sebuah kerajaan Romawi. Tempat keluarnya Dajjal adalah daerah Khurasan, yaitu sebuah kota yang berada di tanah Persia, atau sekarang yang lebih dikenal adalah negara Iran. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Wallahu a'lam. Kebenaran hanya milik Allah, dan jika ada salah khilaf itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.